Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Mari malam hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, memuji meninggikan nama Tuhan, menaikkan segala doa dan harapan kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, hari ini kurasa bahagia. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ya Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh datang di rumah-Mu. Kami mau membawa segala doa permohonan kami di hadirat Tuhan yang suci kudus. Kami menyerahkan persekutuan doa kami malam hari ini di dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mau memuji dengan kita bernyanyi bersama berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Di
merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kebaikan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan Sinian Kuaile. Kiranya berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita terus kita rasakan di tahun yang baru.
Baik Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Ester 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ester 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Karena tema hari ini kita berbicara mengenai bagaimana kita bersyukur atas perlindungan Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita dari Ester 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca tetapi juga menghidupi dan melakukannya. Saudara, kalau kita berbicara mengenai perlindungan, saya percaya kata yang berlawanan atau kata yang tidak sesuai atau mungkin kata yang dapat dikatakan cukup menyertai kata perlindungan, yaitu adalah rasa takut. Kan di saat kita mengalami rasa takut, maka kita membutuhkan perlindungan. Misalnya saja kita takut dengan kesehatan kita di waktu yang akan datang, yang mungkin saja kapanpun datang menimpa setiap kita, maka kita juga membutuhkan sebuah protection, perlindungan melalui asuransi kesehatan. Oleh sebab itu, karena kita memiliki rasa takut atau anxiety atau kecemasan atau apapun itu, maka kita berusaha untuk melindungi diri kita agar kita tidak terkena hal yang negatif di waktu yang akan datang. Namun pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, seringkali kita akui sekalipun kita sudah sungguh-sungguh memperlengkapi kita dengan begitu banyak perlindungan-perlindungan untuk menyelamatkan diri kita, namun ada kalanya di dalam dunia ini semuanya belum tentu berhasil dan 100% melindungi kita. Karena apa? Karena kita juga hidup di dalam ketidakpastian yang ada dalam dunia ini yang sewaktu-waktu juga bisa menimpa setiap kita. Saudara sekalian, meskipun Alkitab penuh dengan janji perlindungan Tuhan, manusia seringkali mengalami keraguan. Itu yang kita alami sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan memberikan sebuah jaminan bahwa Tuhan akan melindungi setiap kita. Tetapi masalahnya adalah apa? Kita seringkali meragukan bahwa Tuhan itu melindungi setiap kita. Ketika menghadapi penderitaan, bahaya, atau situasi yang tidak menentu, kita bisa bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar melindungi saya? Keraguan ini dapat muncul karena kita tidak selalu melihat hasil yang langsung atau sesuai dengan harapan kita. Dalam kitab Ayub misalnya, kita melihat seorang yang saleh mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan dia mulai mempertanyakan keadilan dan perlindungan Tuhan. Namun melalui dialog dengan teman-temannya dan akhirnya dengan Tuhan sendiri, Ayub menyadari bahwa perlindungan Tuhan tidak selalu berarti bebas dari kesulitan, tetapi melibatkan kehadiran dan rencananya yang lebih besar. Saudara, seorang yang bernama A.W. Tozer mengatakan demikian, "While it looks like things are out of control, behind the scenes there is a God who has not surrendered his authority.
Meskipun nampaknya segala sesuatu di luar kendali, di balik layar ada Tuhan yang tidak menyerahkan otoritasnya kepada dunia ini atau tidak membiarkan otoritasnya di luar kendalinya. Oleh sebab itu, ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap memegang kendali meskipun kita mungkin merasa ragu. Saudara sekalian, melalui kisah Esther, kita akan melihat bagaimana perlindungan Tuhan dinyatakan dan bagaimana kita bisa merespon dengan ucapan syukur. Saudara, kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan Esther. Saya percaya sedikit banyak kita sudah pernah mendengar khotbah tentang Ratu Esther, apa yang terjadi di sana. Tapi sebelumnya kita sedikit overview apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang saat itu sedang dialami oleh bangsa Israel. Saudara, kitab Esther itu ditulis pada masa pembuangan bangsa Israel di Persia, sekitar mungkin abad 5 sebelum Masehi. Setelah pembuangan ke Babel, banyak orang Yahudi itu menetap di berbagai wilayah kekaisaran Persia. Raja Ahasiweros atau Xerxes yang pertama memerintah pada waktu itu, dan Haman, seorang pejabat tinggi, merencanakan pemusnahan seluruh bangsa Yahudi karena kebencian pribadi terhadap Mordekai, seorang Yahudi yang menolak untuk bersujud kepadanya. Saudara, secara teologis kitab Esther ini unik karena tidak menyebutkan nama Allah secara eksplisit. Tetapi kehadiran Tuhan dan keberadaan Tuhan, karya Tuhan terlihat di sepanjang narasi kitab Esther. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui peristiwa-peristiwa dan individu-individu untuk melindungi umatnya dan menggenapkan rencananya. Hal ini memperlihatkan bahwa Allah tetap berdaulat dan setia terhadap janjinya kepada bangsa Israel meskipun mereka berada di pengasingan. Oleh sebab itu ada 2 poin penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama yaitu adalah perlindungan Tuhan adalah bukti kasih-Nya yang tak berkesudahan. Saudara, dalam kitab Esther kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui Esther untuk menyelamatkan umatnya. Meskipun nama Tuhan tidak disebutkan secara eksplisit dalam kitab ini, tindakannya seperti yang saya katakan terlihat jelas dalam setiap peristiwa. Seperti yang tertulis dalam Esther 4 ayat 14 mencatat perkataan Mordekai kepada Esther. Dan siapakah yang tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, Esther seorang wanita Yahudi yang menjadi ratu Persia, dipakai oleh Tuhan untuk menghalangi rencana jahat Haman yang ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Saudara, Esther adalah seorang wanita Yahudi yang memiliki nama asli Hadassah. Kita bisa melihat dalam Esther 2 ayat yang ke-7. Ia dibesarkan oleh sepupunya Mordekai setelah menjadi yatim piatu pada saat itu. Esther dikenal karena kecantikan fisiknya. Tetapi yang lebih penting adalah karakter dan ketaatannya kepada Tuhan dan Mordekai. Ketika Raja Ahasiweros memutuskan untuk mencari ratu yang baru, setelah menyingkirkan Wasti, Esther dipilih di antara banyak wanita. Namun, atas nasihat Mordekai, Esther tidak mengungkapkan identitasnya sebagai seorang Yahudi pada awalnya. Saudara, peran Esther sebagai ratu bukanlah kebetulan. Tuhan telah menempatkannya di posisi itu untuk sebuah tujuan yang khusus. Ketika Mordekai mengetahui rencana Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi, ia mendesak Esther untuk berbicara kepada raja, meskipun hal ini sangat-sangat beresiko. Saudara, menurut hukum Persia, siapapun yang datang ke hadapan raja tanpa dipanggil dapat dihukum mati kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya sebagai tanda pengampunan. Kita bisa melihat itu dalam Esther 4 ayat 11. Di sini Esther menunjukkan keberanian luar biasa dengan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya. Dan Tuhan menggunakan keberanian itu untuk membalikan situasi. Saudara, setidaknya ada hal-hal atau langkah-langkah karya pelindungan Tuhan dalam kisah ini. Yang pertama yaitu adalah pada saat Esther dipilih sebagai ratu. Saudara, dalam Esther 2 ayat 17 kita membaca bahwa Esther memperoleh kasih sayang dan kemurahan hati raja lebih daripada perempuan lain. Sehingga ia dianggap atau diangkat menjadi ratu.
Ini menunjukkan bagaimana Tuhan mempersiapkan posisi strategis Esther untuk melaksanakan rencananya. Dan yang kedua yaitu adalah intervensi melalui Mordekai. Saudara, Mordekai mengetahui rencana jahat Haman dan mengingatkan Esther. Tuhan menggunakan Mordekai untuk menggerakkan Esther agar bertindak demi menyelamatkan bangsanya. Dan yang ketiga, yaitu adalah keberanian Esther untuk berpuasa dan memohon pertolongan Tuhan. Sebelum Esther mendekati raja, dia meminta semua orang Yahudi di Susan untuk berpuasa bersama dengan dia selama 3 hari. Ini menunjukkan ketergantungan pada Tuhan sebelum menghadapi tantangan yang besar. Dan yang keempat yaitu adalah keputusan raja yang berpihak kepada Esther. Setelah Esther mengungkapkan rencana Haman kepada raja, dalam sebuah perjamuan, raja memerintahkan agar Haman dihukum mati. Dan umat Yahudi pada akhirnya diselamatkan dari ancaman pemusnahan atau genosida. Kita bisa melihat dalam Esther yang ke-8 ayat 5-8. Saudara, melalui kisah ini kita belajar bahwa perlindungan Tuhan adalah bukti dari kasih-Nya yang tak berkesudahan. John Calvin mengatakan bahwa providence is the perpetual government of God. Yang artinya yaitu adalah pemeliharaan Tuhan adalah pemerintahan Tuhan yang abadi. Di mana ketika ada pemeliharaan, di sana ada Tuhan yang berdaulat. Yang artinya adalah bahwa kasih Tuhan terus bekerja dalam hidup kita meskipun kita tidak selalu menyadarinya. Saudara, Mazmur 121 ayat 7-8 tertulis, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Itu adalah janji Tuhan bagi setiap kita. Namun pertanyaannya yaitu adalah coba kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana Tuhan melindungi kita selama ini. Baik melalui peristiwa besar maupun peristiwa kecil. Coba kita tuliskan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan kita ceritakan hal itu kepada orang lain. Apakah pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu belum cukup untuk membuat kita yakin bahwa di tahun yang akan kita lewati ke depannya akan membuat kita aman di dalam lindungan tangan Tuhan. Coba kita ambil waktu berdoa setiap pagi, bersyukur untuk perlindungan Tuhan dan menyerahkan segala aktivitas kita kepadanya. Coba kita renungkan bagaimana Tuhan melindungi kita selama ini dari kehidupan yang sudah lampau. Catatlah kesaksian itu dan biarlah setiap catatan-catatan itu memberikan kita sebuah keyakinan, sebuah kekuatan bahwa kita bersyukur di masa lalu Tuhan melindungi kita. Dan kita percaya sekalipun kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi Tuhan pasti akan melindungi setiap kita. Hal yang kedua yaitu adalah perlindungan Tuhan itu memberikan damai sejahtera di tengah tantangan. Saudara, perlindungan Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari bahaya, tapi juga memberikan damai sejahtera di tengah-tengah tantangan yang kita alami. Saudara, Esther menghadapi situasi yang penuh dengan resiko. Namun dia menemukan damai sejahtera dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketika dia dan bangsa Yahudi berpuasa dan berdoa, Tuhan memberikan ketenangan dan keberanian yang ia butuhkan untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit. Saudara, kita melihat bukti-bukti perlindungan Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Yang pertama yaitu adalah ketika Esther berpuasa, itu menunjukkan penyerahan dirinya secara total kepada Tuhan. Dalam Esther 4 ayat 16, Esther menginstruksikan semua orang Yahudi di Susan untuk berpuasa bersamanya. Ini adalah bukti nyata bahwa Esther menemukan kekuatan dan damai sejahtera dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua yaitu adalah kita melihat hasil dari keberanian Esther ini membawa keselamatan yang besar. Setelah Esther mendekati raja dengan resiko yang besar, raja tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga mendengar permohonannya. Keputusan ini tentunya membawa ketenangan bagi orang Yahudi pada saat itu. Berikutnya yaitu adalah ketika Haman dihukum gantung dan dekret baru dikeluarkan yang mengizinkan umat Yahudi itu dapat membela diri, di sana ada damai sejahtera Tuhan dinyatakan kepada umatnya. Mereka selamat dari genosida dan mereka melihat karya Tuhan yang besar.
Saudara, dalam konteks perjanjian baru, dalam Filipi 4 ayat 6-7, ini memberikan pesan yang serupa juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, Charles Spurgeon berkata demikian. When you go through trial, the sovereignty of God is the pillow upon which you lay your head. Ketika kita menghadapi tantangan, ujian, kedaulatan Tuhan adalah bantal di mana tempat kita meletakkan kepala kita. Ketika kita percaya pada perlindungan Tuhan, kita mendapatkan damai sejahtera yang melebihi pengertian manusia. Dan Yesaya 41 ayat 10 dikatakan apa? Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa damai sejahtera Tuhan hadir di tengah ancaman ketika kita percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menghadapi tantangan, coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera bagi setiap kita? Coba renungkan pengalaman kita. Apakah kita sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera Tuhan di masa sulit? Atau apakah ketika menghadapi situasi yang sulit, kita mencari ketenangan kita sendiri, bersandar pada kekuatan sendiri? Saudara sekalian, ini menjadi sebuah refleksi bagi setiap kita. Ketika kita berbicara mengenai perlindungan Tuhan, itu bukan berarti hidup kita akan bebas dari masalah. Tidak. Tetapi sekalipun kita menghadapi situasi yang berat, tapi di sanalah kita melihat justru Tuhan berkarya dengan luar biasa. Saudara, kisah Esther dengan segala tantangan dan intervensi Allah di dalamnya. Ini adalah gambaran yang mengarahkan kita pada berita Injil. Saudara, dalam Injil, kita melihat Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang diutus Allah untuk melindungi kita dari bahaya terbesar. Saudara, apa itu? Dosa dan kematian kekal. Sama seperti Esther yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya. The real Esther, yakni Tuhan Yesus, memberikan nyawanya di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Oleh sebab itu dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita tidak hanya menerima keselamatan, tetapi juga damai sejahtera yang melampaui segala akal. Oleh karena itu, perlindungan Tuhan dalam hidup kita saat ini adalah cerminan dari karya keselamatan terbesar yang diberikan melalui Kristus. Saudara sekalian, kehidupan Esther adalah bukti nyata bahwa perlindungan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi bahaya atau tantangan, kita ingat kembali kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Memang kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan seringkali tidak terlihat secara penuh. Tapi kita melihat Bapak Ibu sekalian, sedikit demi sedikit kita melihat bahwa Tuhan melindungi kita dan memelihara kita dengan sempurna. Respon kita seharusnya adalah ucapan syukur yang tulus dan hidup di dalam ketaatan sebagai wujud respon syukur kita kepadanya. Di tahun yang baru ini, kiranya kita senantiasa semakin mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Semakin menguatkan iman kita. Karena Roh Kudus berkarya untuk melihat bahwa Tuhan senantiasa melindungi setiap kita. Di depan pasti ada tantangan, di depan pasti ada ujian. Tetapi yang paling penting, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan, kita sekalipun berada di dalam lembah kekelaman, kita ada dalam lindungan Sang Gembala Agung itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, biarlah ketika kami merenungkan firman Tuhan ini, kami kembali dikuatkan, kami kembali disegarkan, kami kembali dihibur,
bahwa sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan senantiasa melindungi kami, Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami tahu hidup yang kami jalani tidaklah mudah. Ada kalanya kami melewati hal-hal yang sulit dalam kehidupan kami. Dan mungkin kami pun sempat bertanya-tanya apakah Tuhan ada di sana atau tidak. Tetapi ketika kami melihat karya Tuhan sepanjang zaman di dalam kehidupan orang percaya, kiranya ini menguatkan kami bahwa meskipun kami tidak melihat secara nyata apa yang ada di depan kami, tapi biarlah kasih-Mu, karya-Mu yang tertoreh di dalam kehidupan kami senantiasa menguatkan kami bahwa Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena kebenaran firman Tuhan boleh kita sama-sama dengar dan kita kiranya boleh terus bertumbuh dalam kebenaran firman. Nah, pada saat ini juga kita mau sama-sama menaikkan setiap doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu, yang pertama kita mau sama-sama berdoa untuk perayaan Imlek. Kiranya perayaan Imlek ini dapat disikapi dengan rasa syukur dan kebergantungan dengan Tuhan dalam segala hal. Setiap keluarga yang merayakan dapat memakai momen ini untuk membuat hubungan keluarga semakin lebih dekat dan hangat. Kiranya ibadah Imlek di seluruh Indonesia juga dapat berjalan dengan baik, aman dan tertib. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, yang mengizinkan kami boleh merayakan Imlek, boleh merasakan sukacita. Kami bersyukur karena kami boleh sama-sama berkumpul dalam keluarga kami masing-masing. Kami mohon dalam anugerah-Mu saja, kami boleh meningkatkan kehangatan kami, meningkatkan kasih. Kami dalam relasi kami dengan keluarga boleh lebih dekat, boleh lebih juga membagikan kasih. Dan kami juga rindu bagaimana dalam momen perayaan Imlek ini kami boleh merefleksikan berkat Tuhan yang terus limpah dalam hidup kami. Sehingga hidup kami pun dihidupi dengan penuh ucapan syukur. Bapak, pakai momen ini kami boleh semakin mensyukuri setiap kebaikan Tuhan. Terlebih juga kami berdoa untuk perayaan Imlek secara umum di Indonesia.
Kami mohon perlindungan Tuhan, penyertaan-Mu, sehingga perayaan ini secara umum boleh berjalan dengan tertib, aman, segala sesuatunya dalam perlindungan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Ini menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita mau berdoa untuk bidang PI, Perkabaran Injil. Untuk tim Perkabaran Injil kiranya dapat berserah dan taat kepada rencana dan visi Tuhan untuk pelayanan-pelayanan ke depan. Tim PI dapat setia juga mendampingi GKY POS Jemaat Sufarna dalam perkembangannya menjadi POS yang mandiri. Juga seluruh tim dapat sehati sepikir dalam pelayanan yang dipercayakan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Engkau yang telah memanggil setiap kami anak-anak-Mu untuk membagikan kabar baik, untuk membagikan Injil kasih Tuhan. Untuk itu berikanlah kesetiaan bagi kami anak-anak-Mu untuk terus menghidupi, terlebih membagikannya bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga menyerahkan untuk tim PI ya Tuhan. Boleh terus bersehati, boleh terus setia, memikirkan pelayanan dan terlebih melakukan pelayanan pembagian Injil ini ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan boleh banyak jiwa datang kepadamu oleh kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mohon secara khusus tim PI GKY Gading Serpong juga boleh mendampingi pertumbuhan GKY POS Jemaat Sufarna. Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang tolong berikan kerinduan hati. Kiranya ya Tuhan GKY POS Jemaat Sufarna Sutra ini boleh terus berkembang, boleh terus mengalami pertumbuhan agar boleh menjadi POS yang mandiri. Terlebih menjadi POS yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan terus berkati dan sertai. Dan juga seluruh tim PI ini boleh memiliki kesehatian, kerinduan yang benar dalam mereka memikirkan pelayanan, dalam mereka melakukan segenap pelayanan, semua dilandaskan dengan kasih, dengan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita mau sama-sama berdoa juga untuk bidang pembinaan jemaat. Kita mau berdoa agar para pengurus diberikan hikmat untuk membuat program pembinaan bagi jemaat lebih dalam lagi boleh mengenal Tuhan secara benar. Dan program pembinaan yang sudah disusun kiranya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebutuhan jemaat di tengah-tengah situasi dunia yang terus berubah. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk pembinaan jemaat di gereja kami. Kami tahu Engkau Allah yang rindu umat-Mu terus belajar, terus diperlengkapi secara pengetahuan. Dan kami mohon hikmat-Mu secara khusus turun juga untuk pengurus pembinaan jemaat. Tuhan yang menolong mereka dalam mereka merancangkan program-program pembinaan. Semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan struktur yang baik. Untuk menolong jemaat boleh mengenal Tuhan dengan lebih mendalam dan semakin mengasihi Tuhan. Pimpinnya Tuhan untuk segenap tim, segenap pengurus, semuanya boleh menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik. Kiranya ya Tuhan, apa yang mereka telah rancangkan juga boleh terlaksana dengan baik. Sehingga ya Tuhan kebutuhan jemaat, kerinduan jemaat boleh terpenuhi. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu ini, yang semakin menantang, jemaat boleh terus diperlengkapi. Dan iman mereka boleh mengalami pertumbuhan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selanjutnya Bapak Ibu kita mau berdoa untuk Komisi Pemuda dan Remaja. Kita rindu Komisi Pemuda dan Remaja terus menjadi berkat bagi jemaat pemuda, jemaat remaja, dan kiranya setiap program pelayanan boleh direncanakan untuk menumbuhkan dan memperkuat iman mereka. Juga telah terjalin hubungan yang dekat dan akrab antara semua anggota pemuda dan remaja. Mereka boleh saling mengasihi, saling membangun. Juga para pengurus yang dipercayakan pelayanan, baik pemuda maupun remaja, terus diberikan kesetiaan, sukacita dan kesehatan dalam mereka melayani di kepengurusan ini. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya kami punya Tuhan yang juga mengasihi anak-anak-Mu secara khusus yang pemuda dan yang remaja. Untuk itu kami mengucap syukur Tuhan juga telah jadikan Komisi Pemuda dan Remaja di gereja kami. Sekian lama Tuhan telah menyertai, Tuhan telah memimpin,
dan menghadirkan jemaat pemuda, jemaat remaja di gereja kami. Dan kami terus setia mau berdoa untuk segenap program-program pelayanan yang terus dipikirkan sebaik-baiknya, yang terus dirancangkan. Kiranya itu semua murni untuk menumbuhkan dan memperkuat iman, untuk boleh membentuk anak-anak-Mu yang setia melayani, yang setia menjadi saksi Kristus, yang terus mengalami pertumbuhan semakin serupa dengan Kristus. Di usia jemaat-jemaat ini yang masih muda, mereka boleh bertumbuh dengan akar yang kuat dalam firman Tuhan saja ya Tuhan. Dan mereka terus boleh belajar untuk mengasihi, belajar untuk taat akan kebenaran-Mu. Kami juga rindu bagaimana hubungan antar jemaat yang pemuda dan remaja boleh terjalin secara erat. Mereka boleh mendukung satu dengan yang lain. Mereka boleh menganggap satu dengan yang lain sebagai keluarga. Dan mereka boleh saling mengasihi. Sehingga di dalamnya mereka pun boleh sama-sama bersahati memuliakan nama Tuhan saja. Secara khusus juga untuk para pengurus yang juga mereka telah setia melayani sampai saat ini. Tuhan yang terus memperlengkapi mereka. Tuhan yang kuatkan mereka untuk terus setia melayani. Juga Tuhan yang berikan mereka kesehatian mereka untuk terus boleh melayani Tuhan. Pimpinnya Tuhan pengurus pemuda dan remaja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu kita mau berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kita. Apa yang mungkin selama ini kita telah pikirkan, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi kerinduan hidup kita, kekhawatiran kita. Semuanya itu kita sampaikan di hadapan Tuhan dan kita mau beriman, kita mau yakin dan percaya. Tuhan yang akan menjawab setiap doa, setiap pergumulan kita, kerinduan hati kita pada waktunya Tuhan, pada waktu yang terbaik. Mari Bapak Ibu dipersilakan untuk berdoa sejenak secara pribadi. Bapa dalam surga, ini kami, anak-anak-Mu datang kepadamu. Apa yang menjadi kerinduan hati kami, apa yang menjadi kesukaran dalam hidup kami, apa yang menjadi pergumulan, apa yang selama ini memenuhi pikiran kami, apa yang mengkhawatirkan dalam hati kami sampaikan kepadamu. Dan kami rindu Tuhan, Engkau saja yang mengerti dan menjawab setiap doa kami, surut dengan waktu-Mu. Sehingga ya Tuhan kami boleh sungguh menyaksikan karya Tuhan yang terbaik dinyatakan dalam hidup kami. Bapak kami juga berdoa untuk setiap kami yang mungkin dalam pergumulan, lemah tubuh, sakit, penyakit. Tuhan yang berikan kesembuhan. Bekerja melalui obat-obatan, melalui penanganan dokter, membawa pemulihan. Dalam kondisi finansial yang mungkin juga sedang memburuk. Tuhan yang berikan jalan keluar. Tuhan yang cukupkan segala sesuatu, berkati. Sehingga boleh kami terus ya Tuhan menikmati kebaikan Tuhan. Kami juga terus ditolong dalam anugerah-Mu. Juga mungkin ada yang mengalami pergumulan seputar relasi. Tuhan saja yang menolong memberikan hikmat. Sehingga ya Tuhan relasi kami boleh juga dipulihkan. Tuhan yang berikan kesabaran. Apa yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan, Tuhan yang mengerti. Dan setiap cita-cita kerinduan hati kami, Tuhan yang jawab seturut dengan waktu-Mu saja. Kami percaya ya Tuhan, kami punya Tuhan yang tidak tidur. Kami punya Tuhan yang mengerti kami, yang terus berjalan bersama dengan kami. Untuk itu berikanlah terus kami keyakinan, berikanlah kami iman untuk mau berdoa, untuk mau taat, untuk mau bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, kita telah menaikkan setiap doa syafaat kita dan kita akan mengakhiri untuk persekutuan doa kita. Dan kita mau sama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Kebaktian doa Rabu kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Diingatkan juga untuk minggu depan kebaktian doa Rabu akan diadakan seperti biasa secara onsite. Kiranya kita boleh setia hadir dalam kebaktian doa Rabu.